Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, dalam video ini saya akan berbagi bagaimana cara mengupload perangkat portofolio, kemudian RPP dan juga PP yang diperlukan untuk uji kinerja atau UKIN UKM PPG tahun 2021. Bapak dan Ibu, untuk mengupload perangkat portofolio, kemudian RPP dan juga PP, Bapak Ibu harus mengupload ke dalam suatu aplikasi berbasis web yang telah disediakan oleh tim panitia nasional UKM PPG tahun 2021. Bapak dan Ibu, di mana kita menguploadnya? Bapak dan Ibu harus mengunjungi web ukm.ppg.kemdikbud.go.id/ukin. Nah, ini adalah alamat web untuk uji kinerja. Nah, ini kita tinggal enter. Lalu kemudian Bapak Ibu diarahkan ke halaman login ya. Ini halaman masuk ke dalam aplikasi tersebut. Di sini ada dua pilihan Bapak dan Ibu, ada peserta dan ada penguji. Ya, ini jangan sampai keliru, ada peserta, ada penguji. Bapak Ibu berarti pilih yang peserta. Lalu kemudian Bapak dan Ibu untuk login, Bapak Ibu harus memasukkan nomor UKG ya, masukkan nomor UKG. Lalu kemudian Bapak dan Ibu memasukkan tanggal lahir ya. Di sini ada untuk memilih tahunnya dan tanda panah satu ini untuk memilih bulan ya. Lalu ini adalah tanggal. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah alamat web untuk mengisi atau masuk ke dalam aplikasi UKIN. Oke, jadi kalau dalam video ini saya menggunakan akun demo ya, maka saya tidak menggunakan aplikasi ini atau alamat web ini, karena yang berhak ya masuk ke dalam aplikasi ini adalah akun Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini saya keluarkan. Ini saya sudah login menggunakan akun demo ya pada alamat web tadi ya. Di sini adalah tampilan untuk Bapak dan Ibu mengisi perangkat portofolio, kemudian RPP dan juga PP. Bapak dan Ibu, dalam portofolio di sini ada beberapa komponen yang Bapak Ibu harus isi ya, sesuai dengan arahan dari narasumber yang telah Bapak Ibu ikuti. Ya, ini ada kegiatan penelitian dan publikasi, lalu kemudian kegiatan refleksi, ya, kemudian ada kegiatan pencarian informasi baru. Ini wajib diisi, wajib diisi, wajib diisi. Lalu kemudian ada kegiatan yang menghasilkan inovasi juga wajib diisi. Lalu kemudian ada kegiatan prestasi hasil kompetisi yang pernah dicapai, dan yang terakhir ada kegiatan pengabdian yang telah dilakukan. Bapak Ibu, ini adalah perangkat untuk portofolio. Ya, lalu kemudian di sini ada perangkat untuk pembelajaran. Nanti di sini ada dua ya, ada RPP ya, dan ada juga PP ya, atau video pelaksanaan pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, lalu di paling bawah ini ada tombol untuk kita keluar dari aplikasi. Baik Bapak dan Ibu, saya mulai dari portofolio ya. Saya akan contohkan satu saja, satu perangkat ya, bagaimana cara mengisinya ya. Lalu kemudian nanti akan saya contohkan juga untuk yang pembelajaran dan RPP dan PP. Bapak dan Ibu, kita masuk ya, bagaimana cara mengisi portofolio, terutama pada komponen kegiatan penelitian dan publikasi. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada nanti nama Bapak Ibu ya, nama mahasiswa, lalu kemudian di sini ada untuk kembali ke tadi ya, ke menu yang tadi, lalu di sini ada rubrik. Ya, rubrik ini bisa sebagai panduan Bapak dan Ibu untuk melihat kriteria ya, melihat kriteria skor ya yang yang didapatkan oleh Bapak Ibu ya, dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Nah, di sini bisa dibaca Bapak dan Ibu ya. Ini kita close saja ya. Di sini Bapak Ibu bisa mendownload ya rubrik portofolionya, atau
nanti bisa mengopen new tab kan, ya, dibuka di tab baru nanti, atau kita close saja. Ya, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada deskripsi, ya, deskripsi kegiatan penelitian dan publikasi. Bapak Ibu wajib ini mengisi deskripsinya. Ya, ini tadi saya sudah ketikkan, ya. Ini contoh saja Bapak dan Ibu. Deskripsi kegiatan penelitian dan publikasi. Ini contoh saja. Nah, setelah Bapak Ibu mengetikkan di sini, ya, diketikkan deskripsinya, kemudian Bapak Ibu simpan. Ya, ini wajib disimpan. Ya, lalu kemudian kita tambah, ya, kegiatan penelitian dan publikasi. Nah, ini kita menambahkan judul yang pertama. Ya, jadi kita pernah meneliti tentang apa, mempublikasikan tentang apa, kita tambahkan. Ini untuk satu Bapak Ibu ya, satu judul kegiatan penelitian atau publikasi. Nah, ini kita tinggal tambahkan di sini ya, kita ketikkan judulnya, lalu kemudian kita klik ya, kita ketikkan penulisnya, siapa namanya, nama penulisnya, kemudian jenis publikasinya. Ini ada beberapa pilihan Bapak dan Ibu, tentu ini sesuai dengan rubrik yang tadi ya. Lalu kemudian tempat publikasinya di mana, ya, tahun terbit, edisi dan volume. Ya, nah ini juga diminta Bapak Ibu untuk apa namanya, menginformasikan ya penulis keberapa, ya, dari penulis berapa. Seperti itu. Lalu kemudian di bawah ini kita diminta untuk memasukkan untuk memilih ya jenis berkas yang akan di-upload. Bapak Ibu bisa menambahkan file langsung ya berbentuk PDF. Nanti kalau misalkan kita pilih yang dokumen file, nanti kita akan diarahkan ke apa namanya, ke drive ya di laptop kita. Ya, atau kalau Bapak Ibu memilih tautan, nanti di sini diminta untuk memasukkan tautan Google Drive atau YouTube. Jadi Bapak Ibu yang memasukkan ya berkasnya ke dalam Google Drive itu jangan lupa nanti untuk membuka akses ya, membuka akses berkas yang ditautkan di Google Drive seperti itu. Agar nanti penguji tidak kesulitan ya atau bisa mengakses apa namanya berkas yang Bapak Ibu tautkan di sini. Nah, jika sudah Bapak Ibu kita simpan ya. Nah, ini kita simpan. Lalu kemudian nanti dia akan tampil di sini Bapak dan Ibu. Ya, akan tampil apa namanya penelitian ya atau publikasi yang sudah kita masukkan tadi di sini. Nah, jika kita ingin memasukkan ya misalkan penelitian atau publikasi yang kedua, Bapak Ibu nanti tinggal klik tambahkan. Ya, klik tambahkan lagi. Kemudian diisi lagi sama seperti tadi Bapak dan Ibu. Kemudian kita simpan lagi. Terus seperti itu ya, terus seperti itu sampai sebanyak berapa penelitian atau publikasi yang telah Bapak Ibu lakukan. Gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, jika sudah tersimpan semua, kita klik kembali. Nah, Bapak dan Ibu ini sama ya untuk pengisian kegiatan refleksi juga sama Bapak dan Ibu ya. Kita tuliskan deskripsinya, kita simpan, lalu kemudian kita tambahkan kegiatan refleksi diri yang pernah kita lakukan. Nah, ini juga kita bisa melihat rubrik ya, rubrik dari kegiatan refleksi diri. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk yang perangkat portofolio. Lalu kemudian di pembelajaran ya. Nah, di pembelajaran kita klik di sini Bapak dan Ibu, rencana dan pelaksanaan pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu di sini Bapak dan Ibu harus ya terlebih dahulu mengisi ya apa namanya nama sekolah ya, kemudian NPSN-nya, lalu kemudian kelas ya atau semester, kemudian materi pokok, kemudian pilih tanggal ya, kemudian pilih jenis berkas ya. Jadi Bapak dan Ibu ini adalah apa namanya untuk mengupload ya, mengupload RPP ya. Ini untuk mengupload RPP. Jadi Bapak Ibu tadi ya saya ulangi
Ya, kita kembali dulu ke halaman utama, ya. Kita masuk ke RPP. Nah, ini kita diminta terlebih dahulu untuk menuliskan nama sekolah, NPSN, kemudian kelas atau semester, ya, materi pokok, kemudian tanggal RPP, ya. Mohon maaf, ini tanggal apa namanya? Tanggal apa ya ini ya? Tanggal pembuatan RPP atau tanggal pelaksanaan video pembelajaran kali ya. Nah, Bapak Ibu untuk mengeditnya silakan tinggal edit. Tinggal edit ya. Lalu kemudian Bapak Ibu isikan di sini ya. Ini wajib diisi semua ya. Ini kemudian jenis berkasnya ya, bisa nanti dokumen file ya, sama seperti tadi atau tautan ya. Jadi tautan Google Drive ya atau YouTube. Tapi ini biasanya Google Drive ya karena kan bentuknya berkas. Oke, Bapak dan Ibu, ini adalah untuk RPP ya. Nanti kalau sudah diisi semua kemudian disimpan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu kita coba ke video pelaksanaan pembelajaran. Ya, juga sama seperti tadi sebenarnya ya. Kita isi nama sekolah, lalu kemudian NPSN ya, kelas atau semester, materi pokok dan tanggal pelaksanaan pembelajaran. Ya, ini tinggal kita edit saja Bapak dan Ibu. Ya, diisi semua, kemudian kita pilih jenis berkasnya. Nah, kalau misalkan video berarti kita diminta untuk hanya berarti mengupload tautan ya. Kalau kita klik di sini ya, klik tautannya. Kalau video berarti kita harus mengupload video yang sudah kita buat itu ke YouTube ya, atau mengupload ke Google Drive seperti itu Bapak dan Ibu. Jangan lupa kalau Bapak Ibu mengupload ke Google Drive seperti yang saya sudah katakan tadi ya, harus di open access ya, agar nanti penguji bisa membuka Google Drive, tautan Google Drive yang telah Bapak Ibu tautkan pada aplikasi Ukin ini. Kemudian nanti disimpan ya. Baik Bapak dan Ibu, saya pikir itu ya yang harus Bapak Ibu pahami untuk mengupload ya, untuk mengunggah perangkat-perangkat uji kinerja yang dibutuhkan ya pada portofolio, kemudian pada pembelajaran dan yang terdiri dari RPP dan juga PP. Kita keluar Bapak dan Ibu. Ya. Baik Bapak dan Ibu, saya kira cukup video kali ini. Silakan Bapak dan Ibu nanti pada saat jadwal yang telah ditentukan, silakan dapat mengisi portofolio dulu, lalu kemudian nanti mengisi tautan RPP dan juga PP sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh panitia nasional. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga sukses dalam uji kinerja kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.